Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah struktur data, yaitu sebuah program yang disimulasikan yang berjudul dengan sistem logistik pengiriman barang atau ekspedisi. Di dalam proyek ini, kami menerapkan beberapa konsep struktur data yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Setiap struktur data memiliki peran yang berbeda-beda dalam mengelola proses pengiriman barang agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Jadi, kami berharap di video kali ini kami dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep-konsep struktur data yang dapat diterapkan dalam sebuah sistem yang mendekati kondisi nyata. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, di sini adalah modul data paket, di mana di data paket ini dia menampilkan total paket, total berat, antrian truk, dan stak paket. Oke, semisalkan kita mau menambah paket baru, maka di sini kita bisa ketikkan contoh, misalkan kita mau ngambil setelah diklik tambah paket, maka nanti akan muncul di sini. Nah, dengan nomor resi yang otomatis di-create secara otomatis dari sistem. Di sini ada resinya dan nama paketnya, berat, dan seterusnya sampai terakhir kita pengisian tadi. Oke, selanjutnya di sini ada sistem update status paket. Jadi kalau nanti dari barangnya itu dia udah sampai atau misalnya dia dalam masa penyortiran, itu nanti akan masuk ke sini. Gimana sih caranya? Caranya kita tinggal kopikan saja resinya 34829. Nah, sini dipilih statusnya itu mau kemana, atau saat ini itu dia itu udah masuk kemana. Misalkan dari paket tersebut dia udah masuk ke stak sortir. Nah, lokasi sekarang dia ada di gudang. Tinggal diupdate saja status paketnya. Maka di sini akan ada status resi diperbarui masuk ke stak sortir di gudang. Nah, dari sini kita udah bisa masuk ke QQ track-nya. Jadi di QQ track ini kita bisa memilih barang mana saja yang masuk ke track tersebut. Misalkan saya mau masukinnya di track 3 dengan nomor resinya itu di 34829. Nah, di sini kita masukkan dulu ke antrian. Maka nanti akan masuk ke list display antrian saat ini. Di track ini itu ada nomor resi 34829. Kita coba proses truknya. Oke. Nah, di sini truk sudah diproses. Jadi saat ini si nomor resi 34829 ini dia udah masuk ke pengiriman rute Bandung ke Surabaya. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke tracking resi, di mana tracking resi ini kita bisa melihat truknya itu sekarang udah ada di mana. Nah, kelihatan kan di sini ada tujuannya itu Surabaya, statusnya masih pengiriman. Dengan rutenya itu Bandung ke Surabaya. Lanjut lagi, di sini ada fitur manifest linked list. Kita bisa dilihat manifestnya, ada nomor resinya, ada nama paketnya dengan penyortiran yang dari sini urutan paketnya itu menggunakan linked list. Jadi nanti dia akan tersortir secara otomatis. Setelah itu masuk ke BST berat. Di BST berat ini adalah data paket yang ditampilkan secara lengkap dan diurutkannya juga dari berat, total berat ke ringan. Jadi nanti yang di ascendingnya itu berat yang paling besar dulu. Ketika kita tampilkan nanti akan muncul, nah ini ada 50, 6,95, itu pengurutannya udah tersortir. Lalu selanjutnya ada fitur grab route and status paket, di mana fitur ini ketika kita klik tampilkan grab status paket, kita akan bisa melihat di sini ada total paket ada 6, di kota atau di gudang masih 5, dan yang saat ini dalam pengiriman itu 1, yaitu paket yang tadi kita
yang tadi kita proses truknya. Nah, di sini ada catatannya juga, ketika dia berwarna biru, maka kotak tanpa paket itu berhenti. Ini ya contohnya. Ketika dia berwarna ungu, paket masih di gudang atau disortir. Ketika paket berwarna hijau, artinya paket itu udah sampai. Dan ketika orange, artinya paket saat ini sedang pengiriman. Contohnya seperti ini. Ini nomor resinya 34829, saat ini sedang melakukan pengiriman. Di sini ada modul juga namanya sort and serve product. Ketika kita mengklik urutkan tampilkan berdasarkan berat, ini fiturnya sama dengan BST berat, di mana dia akan menyortir paket-paket yang beratnya lebih besar terlebih dahulu. Lalu di sini ada urutkan dan tampilkan resi. Ini sortirnya itu ascendingnya itu melalui resi terkecil. Selanjutnya di sini ada lacak resi, tapi kita harus masukkan dulu nomor resinya berapa. Misalkan kita mau masukinnya yang tadi 34829, kita lacak resinya. Di sini ada kelihatan juga rutenya, pokoknya detail semuanya itu bisa kita lihat dari sini. Nah, selanjutnya ini ada modul stack paket, di mana stack paket ini ketika barang itu sudah masuk gudang, tetapi ada entah itu ada kendala baik itu dari sisi paketnya cacat atau misalkan dari sisi si bungkusnya itu rusak atau gimana, itu bisa dimasukin ke sini. Misalkan ada contohnya kita ngambil paket yang ini 18102, ketika kita push ke stack, artinya paket ini itu dia ditahan terlebih dahulu, jadi dia nggak akan masuk ke truk dulu, intinya itu akan sortir kembali gitu, jadi kayak ada pemisahnya dulu gitu. Tetapi ketika kita mau ngeluarin si paketnya itu supaya bisa langsung dikirim, kita bisa ubah dulu ke pop dari stack. Nah, paketnya sudah keluar dari stack dan siap dikirim. Nah, dari sini kita bisa langsung ngeprosesnya terlebih dahulu melalui fitur QQ Pack. Nah, di sini mau dimasukinya ke truk mana? Misalnya ke truk 2. Ini setelah masukin ke sini, kita masukin dulu ke antrian. Saat ini untuk Rexy 18102 dia udah masuk ke truk 002. Kita langsung proses truknya. Maka ketika sudah diproses, truk sudah diproses. Paket resinya 1802 sekarang dalam pengiriman rute Yogyakarta ke Semarang. Mari kita cek di Grab route-nya apakah betul dia saat ini sedang pengiriman. Oke, kita coba lagi. Nanti kelihatan seperti ini. Dari Yogyakarta dia menuju ke Semarang. Mungkin seperti itu untuk demo dari aplikasi secara GUI-nya. Nah, dari sini mungkin nanti dari sisi codingannya kita akan lanjut ke teman-teman yang ada di kelompok 5 ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan perkenalan dulu gimana. Yang pertama itu ada teknis Syara Melviansyah. Di sini nanti akan menjelaskan mengenai array. Lalu ada Kang Fauzan Febriansyah, itu akan menjelaskan mengenai linked list and pointer. Lalu ada Nur Muhammad Hakiyasya, itu akan menjelaskan mengenai queue. Lalu ada stack, itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Sorting and searching akan dijelaskan oleh Nesyara Melviansyah, dan tree itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Nah, dan Grab nanti akan saya jelaskan juga dari sisi codingannya. Halo semuanya, saya Nesyara Melviansyah, dan pertama saya akan menjelaskan dalam program ini tuh array itu digunakan untuk menyimpan data referensi maupun data paket yang dapat diakses dengan mudah menggunakan indeks. Salah satu contohnya adalah variabel daftar area, yang dimana daftar area ini ada pada codingan kami, yaitu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga Yogyakarta. Pada array ini tuh berfungsi untuk menyimpan data kota yang tersedia pada lokasi asal dan tujuan pengiriman paket. Selain itu juga terdapat variabel utama, yaitu paket list. Variabel ini menjadi tempat penyimpanan utama
data paket yang ada di sistem dan digunakan dalam berbagai proses seperti menambah paket, melihat data paket, memperbarui status pengiriman, melakukan tracking, hingga proses pencarian dan pengurutan data. Setiap paket yang dimasukkan dalam sistem disimpan dalam bentuk diktionari yang berisi informasi seperti nomor resi, nama barang, berat barang, asal tujuan, status pengiriman, data pengirim, dan data penerima. Fungsi array dalam logistik ini adalah menyimpan seluruh data paket secara terstruktur, menyimpan data area pengiriman yang tersedia, memudahkan akses data menggunakan indeks, menjadi dasar program pencarian, searching, dan pengurutan sorting. Sebagai contoh, ketika admin menambah paket baru, data paket akan dimasukkan dalam array menggunakan perintah paket list append data. Nah, yang tadi didemokan, pada paket itu tuh kita akan memasukkan kayak resinya, nama, berat, terus ada asalnya, tujuannya, status pengiriman, lokasi, nama pengirim, alat pengirim, nomor telepon pengirim, dan juga ada adminnya. Di situ tuh array akan menyimpan datanya. Dari perintah tersebut tuh berfungsi untuk menambahkan data paket baru ke dalam paket list, sehingga seluruh data pengiriman dapat tersimpan dan dikelola dengan baik oleh sistem. Dengan adanya array, proses penggunaan data paket menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fauzan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang linked list. Nah, sebelum itu masuk penjelasannya dulu teman-teman. Jadi pada sistem logistik ini, struktur data linked list digunakan untuk menyimpan data manifest paket berdasarkan urutan paket masuk ke sistem. Dengan linked list, setiap paket akan tersimpan secara sesuai urutan penambahan data. Nah, yang satu ada class node. Ini kodingannya teman-teman. Nah, class node di sini merupakan elemen dasar dari linked list. Setiap node menyimpan dua informasi penting, yaitu self.data yang ini. Nah, self.data ini untuk menyimpan data paket, dan self.next yang ini. Nah, sedangkan self.next sendiri untuk menyimpan alamat atau referensi ke node berikutnya. Ketika node pertama dibuat, nilai self.next node ini, yang berarti node tersebut belum terhubung dengan node lain. Nah, yang kedua ada masuk ke pointer, atau di sini bisa disebut self-next. Nah, self-next sama dengan node ini, pada linked list, pointer adalah penghubung antar node. Dalam program ini, pointer direpresentasikan oleh variabel self.next. Sebagai contoh, paket A menuju paket B, menuju paket C, dan menuju non. Node paket A memiliki pointer menuju paket B, node paket B memiliki pointer menuju paket C, dan paket C memiliki nilai non yang menandakan akhir dari linked list. Dengan mekanisme ini, setiap data paket dapat saling terhubung membentuk sebuah rantai data. Nah, yang ketiga ada kelas manifest linked list. Kelas manifest linked list di sini ditandakan dengan ini teman-teman. Atau juga ada yang di atas. Sebentar. Nah, ada juga yang ini. Dan ada juga yang ini. Pembahasan kali ini kita bahas dulu yang ini ya. Kelas manifest linked list. Kelas manifest linked list ini berfungsi untuk mengelola seluruh node yang ada dalam linked list. Jadi variabel head digunakan sebagai penunjuk node pertama dalam linked list. Jika nilainya non, berarti belum ada data paket yang tersimpan. Nah, yang keempat di sini ada kelas tambah atau fungsi tambah. Nah, fungsi tambah di sini ditandai dengan kode ini ya teman-teman. Nah, fungsi tambah sendiri digunakan untuk menambahkan paket baru ke dalam manifest. Jadi saat paket pertama masuk ke node, langsung menjadi suatu head. Kemudian, jika sudah ada data sebelumnya, program akan menelusuri linked list menggunakan pointer cur.next. Jadi hingga mencapai node terakhir, setelah ditemukan node terakhir, pointer node tersebut diarahkan ke node yang baru. Dengan cara ini, urutan paket tetap sesuai dengan urutan kedatangannya. Lalu yang kelima di sini ada fungsi tampil dengan kodenya sendiri, yang ini teman-teman. Nah, fungsi tampil sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh data manifest. Jadi program memulai dari head, kemudian bergerak ke node berikutnya menggunakan pointer cur.next sampai mencapai nilai non. Seluruh data yang dilewati akan dimasukkan ke dalam list hasil dan ditampilkan ke pengguna. Nah, jadi pada implementasinya saat paket ditambahkan, jadi manifest tambah data. Nah, yang ini data paket akan dimasukkan ke linked list dan disimpan sesuai urutan paket masuk. Jadi saat manifest ditampilkan atau manifest.tampil ini, program akan membaca seluruh node dari awal hingga akhir dan menampilkan daftar manifest sesuai urutan penerimaan paket.
Jadi pada kesimpulannya, dalam sistem ini linked list digunakan sebagai struktur data untuk menyimpan manifest paket secara berurutan. Setiap paket disimpan dalam objek node, sedangkan hubungan antar paket dilakukan menggunakan pointer atau self.next. Dengan demikian, data manifest dapat ditambahkan dan ditampilkan kembali sesuai urutan paket masuk ke sistem logistik. Saya Nur Muhammad Akyasya akan menjelaskan tentang queue atau antrian. Nah, queue ini digunakan untuk mengatur antrian truk melakukan proses barang, dan konsep yang digunakan dari queue ini yaitu FIFO, first in first out. Artinya truk yang masuk terlebih dahulu itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, di bagian kode ini dibuat menggunakan library di queue dari Python. Terlihat pada baris ini terdapat kode antrian truk atau di queue. Variabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data truk yang sedang mengantri. Yang ini kita lihat lagi. Kemudian ketika pengguna menambahkan truk melalui web, program menjalankan fungsi antrian truk append. Nah, fungsi append ini digunakan untuk menambahkan data truk ke bagian belakang antrian. Selanjutnya, ketika tombol proses atau layani truk ditekan, program menjalankan fungsi. Nah, selanjutnya ketika tombol proses atau layani truk ditekan, program menjalankan fungsi antrian truk pop left. Nah, fungsi ini mengambil dan menghapus data yang berada di posisi paling depan antrian. Nah, bisa dilihat bahwa yang keluar terlebih dahulu adalah truk A. Truk A, karena truk A masuk paling awal. Setelah itu truk B jadi urutan pertama, dan kemudian seterusnya. Jadi alur programnya adalah data truk masuk menggunakan append. Nah, disimpan di dalam antrian truk, lalu saat diproses diambil menggunakan poplet. Dengan cara ini, sistem menerapkan konsep FIFO atau first in first out, yaitu data yang masuk pertama akan diproses pertama. Seperti itu, teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Noval. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stack dalam proses pengiriman barang. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu bahwa stack merupakan proses penyusunan atau penumpukan barang dari area penyimpanan maupun di dalam kendaraan. Dan perhatikan juga keamanan dan juga stabilisa dan juga efisien di ruangan. Dalam pelaksananya juga, barang juga disusun berdasarkan ukuran, berat, jenis barangnya, serta tingkat keranannya. Barang yang lebih berat biasanya umumnya ditempatkan di bagian paling bawah, sedangkan barang yang lebih ringan atau yang mudah rusak ditempatkan di bagian paling atas atau menghindari kerusakan selama proses pengiriman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan cek status kosong. Ketika cek status kosong, fungsi pemeriksaan apakah stack itu paketnya apakah dia masih kosong atau tidak. Jika kosong, tidak ada yang bisa dikeluarkan jika ia akan mengembalikan pesan error. Dari mulai cek status kosong, pertama, fungsi memeriksa apakah si stack paket ini kosong atau tidak. Jika kosong, tidak ada yang bisa dikeluarkan. Jadi ia akan mengembalikan pesan error. Lanjut yang kedua, yaitu pengeluaran paket menggunakan metode POP. Pada paket stack POP ini, stack paket ini akan dikeluarkan dari elemen yang terakhir, yang ditelahir yang dimasukkan. Jadi elemen yang paling atas dari stack, nah itu akan dikembalikan. Lalu ada update status.
atau lokasi paket yang dikeluarkan, kemudian statusnya diperbarui menjadi siap kirim dan juga lokasinya akan diatur ke gudang asal. Ini menandakan bahwa paket sudah selesai disortir dan juga siap untuk di tahap pengiriman berikutnya. Pesan keberhasilan ini mengembangkan pesan yang berhasil berisi resi dan juga nama paketnya yang berhasil dikeluarkan dari stak. Oke, next kita akan bahas sorting. Sorting merupakan proses pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan berdasarkan nomor resi, nama barang, atau berat paket. Pada sistem logistik sorting sangat penting karena membantu petugas gudang menemukan paket dengan lebih cepat, serta mempermudah pembuatan laporan. Sesuai ketentuan tugas, proses sorting harus dibuat secara manual tanpa menggunakan fungsi bawaan Python, seperti sort atau sorted. Contoh implementasi pada yang dapat kita gunakan pada bubble sort-nya itu mengurutkan data berdasarkan nomor resi. Nah, kita di sini bisa lihat ya teman-teman, sortingnya itu dari nomor resi. Di sini if, sort, terus p, resi, terus di sini ada statusnya, lokasi. Untuk statusnya itu ada masuk stack sorting, terus lokasinya ada di gudang, nanti bakal dicari gitu. Terus outputnya tuh pada sorting itu bakal masuk stack sortir di gudang. Nah, ini tuh nanti bakal muncul di kompronya dari resi yang kita cari gitu untuk sorting itu. Nah, selanjutnya, cara kerjanya itu membandingkan dua data di sebelahan, kemudian menukarkan apabila urutannya tidak sesuai. Proses ini tuh dilakukan berulang sehingga seluruh data menjadi terurut. Untuk manfaat sorting di sini tuh mengurutkan data pada paket berdasarkan nomor resi, terus yang kedua mempermudah proses pencarian paket, yang ketiga membantu admin melihat data secara rapi dan sistematis, dan yang terakhir menjadi syarat sebelumnya menggunakan algoritma binary search. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan searching. Pada searching atau pencarian data ini, searching digunakan untuk menentukan data tertentu di dalam kumpulan data yang tersimpan. Pada sistem logistik yang kami buat, searching itu digunakan untuk mencari informasi paket berdasarkan nomor resi sehingga pelanggan dapat melakukan tracking pengiriman. Pada kode program saat ini, pencarian masih menggunakan pencarian linear atau sequential search. Nah, kita bisa dilihat dari Python-nya itu, di sini kita bakal cari untuk searching-nya itu resinya. Nah, nanti kita cari resinya, terus nanti akan muncul dari resi, nama, berat, asal, tujuan, status, dan lain-lain yang kita input sebelumnya. Nah, namun sesuai ketentuan tugasnya, algoritma yang digunakan adalah binary search yang memiliki kompleksitas O log n, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat pada data yang sudah terurut. Contoh implementasinya tuh yang kita teman-teman bisa lihat ada di sini ya. Jadi kita bisa cari langsung nomor resinya bakal muncul semuanya. Nah, untuk cara kerja binary search ini, yang pertama itu ada data harus sudah terurut terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cari itu datanya tuh harus sudah terurut dulu teman-teman. Jadi kita urutnya tuh pada sorting sebelumnya. Yang kedua yaitu sistem mengambil data di posisi tengah. Yang ketiga, jika data tengah sama dengan nomor resi yang dicari, maka pencariannya itu selesai. Terus yang keempat, jika nomor resi yang dicari lebih besar, pencariannya dilanjut ke bagian kanan. Yang kelima, jika lebih kecil, pencariannya dilanjut ke bagian kiri. Dan yang keenam, proses terus berulang sehingga data ditemukan atau tidak ditemukan. Keunggulan dari binary search ini adalah lebih cepat dibandingkan pencarian linear karena tidak memeriksa keseluruhan satu persatu. Oke, selanjut tree itu apa? Nah, tree itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk hierarki atau tingkatan. Struktur ini terdiri dari sebuah node utama yang disebut root, kemudian memiliki cabang-cabang yang menghubungkan node lainnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, konsep tree ini dapat ditemukan pada struktur organisasi perusahaan. Contoh, silsilah keluarga maupun sistem folder pada komputer. Setiap node dapat memiliki node turunannya yang disebut dengan child, dan juga node yang berada di atasnya disebut dengan parents. Nah, keunggulan struktur tree ini adalah kemampuannya dalam organisir data secara terstruktur, sehingga proses pencarian atau pengelompokan dan pengolahan data menjadi lebih mudah dan juga efisien. Nah, dalam bentuk komputernya, pemrograman tree ini banyak digunakan pada database, sistem file, dan juga navigasi website, serta berbagai algoritma pencarian dan pengelolaan data. Contoh tree pada komputer adalah folder dan juga subfolder. Misalnya terdapat folder kuliah yang berisi folder semester 2. Kemudian di dalamnya terdapat folder tugas. Nah, struktur bertingkat ini seperti merupakan penerapan konsep tree. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai struktur code dari grade. Nah, yang pertama, kenapa di modul itu dia bisa membuat rutenya terlihat bahwa dari kota A langsung ke kota B ada si penandanya. Nah, di sini ada dev tampil graph. Nah, di sini itu pada bagian ini itu membuat struktur data graph menggunakan dictionary, di mana setiap key merupakan sebuah kota atau node, sedangkan value berisi daftar kota yang terhubung langsung
dengannya atau Edge. Terus yang kedua, di sini ada G sama dengan nx.grab, di mana data grab ini itu sebelumnya berbentuk dictionary, kemudian diubah menjadi object grab menggunakan library network X agar dapat divisualisasikan dan dikelola lebih mudah. Bagian bawahnya itu ada post, di mana post ini itu menentukan posisi si node-nya. Jadi ketika si posisi node-nya itu masing-masing kotaknya itu pada tampilan grab, sehingga letaknya itu tetap dan tidak berubah-ubah setiap kali grab itu dibuat. Lalu ada di mana si paketnya itu dia punya dua variabel. Yang variabel pertama itu ada paket di kota, dan yang kedua itu ada paket di root. Di paket di kota ini dia akan menyimpan paket yang berada di suatu kota atau area. Lalu paket di root ini dia akan menyimpan paket yang sedang atau dalam perjalanan. Lalu selanjutnya ada membaca seluruh data paket for pack in packet list. Di sini itu program melakukan perulangan untuk membaca seluruh paket yang tersimpan dalam sistem satu persatu. Lalu selanjutnya itu ada pengecekan status paket, di mana pengecekan status paket ini, jika status paket itu dalam pengiriman, maka paket akan ditempatkan pada jalur pengiriman atau edge antar kota. Lalu selanjutnya ada menentukan rute aktif, itu menggunakan @g_key, di mana tuple tersortir asal root dengan tujuan root. Nah, di program ini itu sebenarnya si paketnya itu disimpan dulu ke dalam rute tertentu. Dengan cara ini sistem dapat mengetahui jalur mana saja yang sedang digunakan oleh si paketnya. Selanjutnya ada menempatkan paket ke kota atau paket di kota. Nah, itu di bagian mana? Itu ada di bagian yang ini. Di sini itu jika paket tidak dikirim atau sedang dikirim, maka paket akan dimasukkan ke kota tempat paket tersebut berada saat ini. Lalu selanjutnya adalah menggambar jalur pengiriman. Untuk menggambar jalur pengiriman ini kita menggunakannya @dasarroot atau @draw_network kx_edge. Nah, ini adalah nodes, di mana bagian ini menggambar seluruh koneksi antar kota yang ada pada Grab. Selanjutnya ada high-click jalur aktif, di mana jalur yang sedang digunakan untuk mengirim paket akan diberi warna oranye agar mudah dikenali. Selanjutnya ada memberi warna nodes. Di warna nodes ini itu ditentukan berdasarkan kondisi paket, di mana yang biru itu nggak ada paketnya, lalu yang ungu paket masih di gudang atau sortir, lalu yang hijau ada paket yang sudah sampai tujuan, dan selanjutnya ada menampilkan label kota. Di label kota itu setiap node akan menampilkan nama kota dan jumlah paket yang berada di kota tersebut. Lalu selanjutnya ada menampilkan detail paket, itu pakai yang ini. Oke. Untuk menampilkan detail paket, program ini akan menampilkan informasi, nomor resi, dan status paket di bawah node kota agar pengguna dapat mengetahui detail paket yang secara langsung. Bisa dicek di bagian ini. Ini ada variabel daftar paket, in paket di root. Nah, ini akan mengambil informasi dari paket yang telah kita simpan tadi di array. Lalu selanjutnya ada menampilkan paket yang sedang dikirim, itu paket yang sedang berada di perjalanan akan ditampilkan pada jalur pengiriman beserta nomor resinya. Lalu menampilkan ringkasan si paket, itu program akan menghitung jumlah paket dan menampilkan statistik seperti total paket, paket di gudang, dan paket yang sedang dikirim. Dan yang terakhir adalah menyimpan hasil Grab. Untuk menyimpan, setelah Grab selesai dibuat, hasilnya akan divisualisasi, disimpan menjadi file gambar atau PNG agar dapat ditampilkan pada aplikasi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek sistem logistik pengiriman barang ekspedisi pada mata kuliah di struktur data. Jadi untuk secara kesimpulan dari proyek ini kita bisa lihat nih bahwa setiap struktur data memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Dengan menggabungkan berbagai struktur data di sebuah sistem dapat bekerja dengan lebih terorganisir, efisien, mampu menyelesaikan berbagai proses dan sesuai kebutuhan. Kami juga berharap proyek yang telah kami buat dapat memberikan gambaran mengenai penerapan konsep struktur data dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Kami juga dengan senang hati akan menerima kritik, saran maupun pertanyaan. Silakan buat teman-teman untuk komen langsung di channel di bawah. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Ya. Dadah.